Ada satu kisah yang menyentuh hati dan setiap kali saya bercerita rasanya gergel, yang membuat saya memang sangat mencintai Bapak Suci Fransiskus ini. Dalam awal pontifikalnya ada satu kisah seorang gadis di kota Roma namanya Romana yang hamil di luar nikah. Kemudian ia dikejar-kejar oleh si lelaki itu yang sudah punya istri untuk menggugurkan kandungan. Romana tidak mau menggugurkan kandungan. Ia ingin mempertahankan bayi yang ada dalam kandungannya. Akhirnya saking judeknya, si Romana ini menulis surat tangan, tulisan tangan kepada Bapak Suci Fransiskus. Surat itu ditulisnya dan kemudian dimasukkan ke pos, kantor pos, dan mukjizat bahwa hanya surat seperti itu sampai ke tangan Bapak Suci. Kalau mengingat bahwa untuk seorang sangat terhormat seperti Bapak Suci, pasti tidak mudah seharusnya. Surat yang biasa dari orang biasa yang tidak dikenal sampai. Seperti kalau kita menulis surat atau menelpon bupati saja, yang menerima bukan bupatinya, tetapi asistennya dan seterusnya. Tetapi mukjizat surat Romana sampai. Apa yang kemudian terjadi? Bapak Suci yang membaca surat itu mengangkat telepon dan menghubungi Romana. Ini juga mukjizat. Ketika Bapak Suci menyampaikan halo Romana, saya Fransiskus, Uskup Roma. Saya sudah membaca suratmu dan saya mengerti surat itu. Lalu tentu saja Romana menangis karena ini mukjizat bahwa Bapak Suci sampai menelponnya dan dia tidak ragu-ragu bahwa ini memang Bapak Suci Fransiskus. Ingat, pada awal-awal pontifikalnya banyak orang mengaku atas nama atau bahkan mengaku Paus Fransiskus dan memanfaatkan kedudukan itu untuk meminta banyak hal kepada berbagai pihak, penipuan-penipuan. Tetapi Romana langsung memahami dan tahu bahwa ini pasti Bapak Suci. Lalu Bapak Suci memberi nasihat. Anak yang dalam kandunganmu itu adalah anugerah Tuhan. Peliharalah dengan penuh cinta sampai ia lahir nanti. Kemudian tentu nanti ada romo yang mau membaptis anakmu, bukan? Jika ternyata tidak, kamu tahu aku ada di sini. Lihat, sosok Bapak Suci yang punya hati. Pertama, ia langsung dengan tegas mengatakan anak, walaupun orang menyebutnya anak haram karena hasil hubungan di luar pernikahan, disebutnya sebagai karunia Tuhan yang layak dipelihara dengan cinta. Keren sekali. Lalu ketika lahir, Bapak Suci juga memastikan bahwa tentu ada imam yang mau membaptisnya. Keren lu ya. Dia tidak berpikir negatif bahwa ada romo-romo yang karena itu anak tidak sah dan kemudian mempersulit pembaptisan si anak itu. Tidak ada dalam penggalian atau pikiran Bapak Suci. Tentu ada romo yang mau membaptisnya, bukan? Dan catatan terakhir yang membuat kita gergel, yang membuat kita terharu dan tersentuh. Jika ternyata tidak ada, dalam tanda kurung, imam yang mau membaptis anakmu yang haram itu, kamu tahu bahwa aku ada di sini. Dalam tanda kurung lagi, aku yang akan membaptis anakmu. Itulah Bapak Suci Fransiskus yang sangat menghargai
kemanusiaan dengan segala kelemahan dan dosa.